ribuan mahasiswa dan masyarakat Jakarta turun ke jalan menuntut pembubaran parlemen dan penggantian dengan parlemen baru yang lebih mewakili rakyat. Periode ini juga diwarnai oleh ketegangan antara pemerintah dan kelompok-kelompok mahasiswa serta masyarakat yang mengkritik kebijakan dan ketidakadilan sosial. Demonstrasi yang dipicu oleh ketidakpuasan terhadap parlemen dan kebijakan pemerintah membuka ruang bagi perubahan sistem politik dan memperlihatkan dinamika demokrasi yang terus berkembang. Halo guys, kembali bersama gua Bang Bakron. Bayangkan sebuah negara yang baru merdeka, penuh harapan, namun suara rakyatnya masih harus berteriak di jalanan. Di balik gelombang demonstrasi yang mengguncang istana negara, terpampang wajah perjuangan keras masyarakat yang menolak diam dan menuntut perubahan. Inilah kisah bagaimana protes rakyat di era Presiden Insinyur Soekarno yang membentuk sejarah Indonesia. Pertanyaannya, apakah demonstrasi pada tanggal 17 Oktober 1952 ini sebenarnya awal dari kebangkitan demokrasi di Indonesia, atau justru bertanda retaknya hubungan antara rakyat dan penguasa? Bagaimana aksi-aksi demonstrasi di era Insinyur Soekarno yang awalnya hanya menuntut keadilan sosial bisa berubah menjadi gerakan besar yang mengguncang fondasi kekuasaan negara? Dan bagaimana gelombang demonstrasi di era Insinyur Soekarno bisa menjadi titik balik yang menggulingkan kekuasaan sang proklamator dan melahirkan babak baru dalam sejarah politik Indonesia. Tonton sampai habis, langsung saja simak ceritanya. Pada tahun 1952, Indonesia yang baru beberapa tahun merdeka masih bergulat dengan sistem politik yang belum stabil. Parlemen dianggap telah terlalu ikut campur dalam urusan militer dan pemerintahannya. Dianggap tidak efektif dalam mengakomodasi suara rakyat. Pada tanggal 17 Oktober 1952, ribuan mahasiswa dan masyarakat Jakarta turun ke jalan menuntut pembubaran parlemen dan penggantian dengan parlemen baru yang lebih mewakili rakyat. Mereka juga menuntut diadakannya pemilihan umum sebagai bentuk demokrasi langsung. Demonstrasi ini berlangsung masif, mulai dari gedung parlemen hingga ke istana negara, dengan ribuan poster protes dan orasi yang lantang menuntut perubahan. Namun, Presiden Insinyur Soekarno nampak tegas menolak tuntutan tersebut, menyatakan bahwa ia tidak dapat membubarkan parlemen dan menegaskan dirinya tidak berniat menjadi diktator. Walaupun kecewa, masa aksi akhirnya membubarkan diri dengan penuh harap perubahan di masa depan. Protes mahasiswa ini menjadi salah satu tonggak penting yang menunjukkan bagaimana demokrasi dan aspirasi rakyat mulai aktif di Indonesia pasca kemerdekaan. Aksi damai ini membuka jalan bagi pergerakan sosial dan politik yang lebih luas di masa mendatang. Di era Presiden Insinyur Soekarno memasuki fase demokrasi terpimpin sejak 1959 yang membawa perubahan besar dalam politik Indonesia.
Kendati Soekarno berupaya merangkul seluruh elemen masyarakat, periode ini juga diwarnai oleh ketegangan antara pemerintah dan kelompok-kelompok mahasiswa serta masyarakat yang mengkritik kebijakan dan ketidakadilan sosial. Demonstrasi menjadi salah satu cara masyarakat menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan yang dianggap otoriter dan inkonsisten. Selain tuntutan pembubaran parlemen, demonstrasi pada masa ini seringkali berisi penolakan terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat kecil, seperti masalah harga kebutuhan pokok dan penegakan hak-hak sipil. Demonstrasi juga menjadi bagian dari dinamika politik yang akhirnya mengarah pada perubahan besar pasca era Presiden Insinyur Soekarno, termasuk peristiwa-peristiwa seperti aksi Tritura yang mengguncang pemerintahan. Demonstrasi yang terjadi di masa demokrasi terpimpin ini memperlihatkan bagaimana rakyat dan mahasiswa aktif menggunakan protes sebagai alat untuk berdialog dengan kekuasaan, sekaligus menjadi saksi dan pelaku utama sejarah politik Indonesia yang dramatis dan penuh gejolak. Gelombang demonstrasi yang terjadi selama pemerintahan Insinyur Soekarno tidak hanya sekedar protes massa biasa, melainkan menjadi kekuatan yang akhirnya mempercepat perubahan politik di Indonesia. Demonstrasi yang dipicu oleh ketidakpuasan terhadap parlemen dan kebijakan pemerintah membuka ruang bagi perubahan sistem politik dan memperlihatkan dinamika demokrasi yang terus berkembang. Salah satu dampak penting dari demonstrasi tersebut adalah tumbangnya kekuasaan Presiden Insinyur Soekarno dan beralihnya fase politik Indonesia menuju Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Demonstrasi juga memperkuat posisi mahasiswa dan rakyat sebagai elemen penting dalam kontrol sosial terhadap pemerintah, serta menjadi alat penting dalam sejarah perjuangan demokrasi Indonesia. Melalui demonstrasi, masyarakat Indonesia belajar bahwa suara yang lantang di jalanan mempunyai peran vital dalam membentuk arah bangsa, sekaligus meninggalkan warisan bahwa protes dan perjuangan adalah bagian dari proses sejarah yang berharga. Demonstrasi zaman Insinyur Soekarno bukan hanya tentang perlawanan, tapi juga tentang keberanian rakyat untuk menyuarakan ketidakadilan dan menuntut perubahan demi masa depan yang lebih baik. Sejarah Indonesia tidak bisa dipisahkan dari suara rakyat yang berani berdiri dan berteriak demi kebenaran. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk terus peduli dan berperan aktif dalam membangun bangsa. Barangkali teman-teman ada yang mengoreksi, ada yang menambahkan, silakan aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita selalu semangat untuk update video-video menarik lainnya. Thank you for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.